Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawas Muhammad Ikam. Saya biasa dipanggil Pawas. Saya lahir di Garut pada tanggal 3 November 2004. Saya sekarang melanjutkan pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifudin Jambi, mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 504230008. Pertama, saya ingin menjelaskan sejarah Pancasila. Pancasila itu kapan sih lahirnya, gimana peristiwanya, sama siapa, dibentuknya sama siapa. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Oke, yang pertama, sejarah Pancasila. Sebelum membahas lebih lanjut sejarah Pancasila, kita lihat dulu video berikut ini. The Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang-in. Yang di video berikut tadi, lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Pidato tersebut untuk pertama kali konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar merdeka. Awalnya pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, sampai akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila dari mantan kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Dr. Rajiman Wadudiningrat. Setelah menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Insinyur Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pada 1 Juni 1945. Dan pada akhirnya Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di gedung Chuo Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama ini, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Setelah itu BPUPKI
panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia kecil atau panitia 9 yang beranggotakan 1. Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat Abi Kosno Tejokersojoso, yang kelima Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Abu Salim, yang ketujuh Ahmad Subarjo, yang ke-8 Wahid Hasjin, yang ke-9 Muhammad Yamin. Setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi Pancasila tersebut yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang yang dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dan dengan lambang pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Sekarang kita bahas yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila berisi 5 dasar tentang jati diri bangsa Indonesia ini. Sila-sila Pancasila menggambarkan tentang Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia ini sebagai petunjuk saat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa itu menjadi arah dalam bertindak dan berperilaku bagi warga negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yakni dipercaya oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila inilah yang membuat pendidikan, nilai, dan moral Pancasila diperlukan sejak usia dini. Oke, yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Rustan Abdul Ghani, Pancasila merupakan negara yang lahir karena cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dikatakan sebagai filsafat sebab merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers bangsa Indonesia, yang mana perenungan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sementara menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Dan yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Apa tuh Pancasila sebagai moral pembangunan? Nilai luhur Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasi. Oke, lanjut, ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Pancasila menegaskan bahwa Tuhan memang ada, serta menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Prinsip ini menekankan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai suci dapat membawa orang-orang menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan setiap manusia diperlakukan dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Ini menekankan bahwa orang Indonesia tidak mentolerir penindasan fisik atau spiritual manusia oleh rakyat mereka sendiri atau oleh negara manapun
seperti ciri-ciri demokrasi konstitusional. Yang ketiga, kesatuan Indonesia. Prinsip ini menunjukkan rasa cinta tanah air kita dalam diri seseorang. Pancasila menuntut supaya masyarakat Indonesia menghindari perasaan superioritas atas dasar etnik karena alasan keturunan dari warna kulit. Yang kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menyuruhkan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh penduduk, tidak secara statis, namun dinamis dan progresif. Artinya bahwa SDA dan potensi nasional negara Indonesia yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya kebahagiaan rakyat. Keadilan sosial juga menyeratkan mengenai perlindungan terhadap mereka yang lemah. Bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan perenungan jiwa yang dituangkan dalam suatu sistem, dan sistem tersebut merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Dan begitu nilai-nilai seperti jiwa keagamaan, jiwa kebangsaan, jiwa kerakyatan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial terkandung di dalam sila Pancasila. Oke, langsung contoh Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dua, membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, mencintai dan membina parkes bangsa. Yang keempat, mengakui persamaan derajat. Yang kelima, selalu memihak dan membela agama yang memperjuangkan kemerdekaan. Ideologi Pancasila. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara telah melalui proses panjang setelah yang tadi disebutkan. Berbagai penafsiran filosofis hingga ideologis dilakukan untuk mencapai nilai-nilai yang dikenal sekarang. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya sekaligus religius bangsa Indonesia. Ideologi ini sebagai kumpulan nilai-nilai atau norma berdasarkan sila Pancasila. Mengapa ideologi Pancasila sebagai dasar negara? Kenapa? Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat Indonesia, seperti sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri pribadi bangsa Indonesia, pedoman hidup bangsa Indonesia, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan sebagai tujuan untuk cita-cita bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki arti bahwa Pancasila harus mampu menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dan memengaruhi perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Masih dipegangnya nilai Pancasila membuat bangsa Indonesia tidak terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Dari situ sudah jelas menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang terakhir penerapan gotong royong yang pernah saya terapkan dalam kehidupan saya kepada masyarakat. Sebelum itu saya ingin menjelaskan gotong royong itu apa. Gotong royong adalah suatu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Kesatuan Indonesia. Manfaat dan tujuan gotong royong. 1. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Yang kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Oke, contoh penerapan yang pernah saya lakukan dalam konteks gotong royong. Saya pernah melakukan pembersihan jalan di kampung saya, jalan-jalan sekitar lingkungan di kampung saya bersama teman-teman saya, guna supaya lingkungan kampung saya tuh terlihat bersih dan enak, nyaman, supaya hidup kita sehat juga.
Habis itu dan saya langsung membuangnya ke tempat pembuangan akhir ada di dekat kampus saya. Nah, mungkin itu salah satu penerapan yang saya lakukan dalam gotong royong bersama teman-teman mengumpulkan sampah, nyapu lingkungan sekitar dan lain-lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari awal mengenai penjelasan Pancasila yang telah dipelajari selama 1 semester kurang lebih. Mungkin itu yang saya tahu, yang saya pelajarin. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang sopan atau apa. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.